Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Para pemirsa Cengkir Nusantara yang dirahmati Allah, dalam momentum bulan suci Ramadan ini ada 3 suku kata yang saling terkait. Yang pertama adalah kata poso. Poso itu menurut orang Jawa itu kependekan dari upo dan woso. Upo ini adalah pertalian, woso adalah derajat keluhuran. Jadi sesuatu yang erat kaitannya dengan derajat keluhuran ini adalah puasa. Maka sudah sangat jelas sekali bahwa puasa ini sangat terkait dengan derajat keluhuran yang tentunya menurut Allah Subhanahu wa taala adalah derajat takwa Allah. Apa sih sebenarnya takwa Allah itu? Takwa Allah itu adalah al-imtithalu awamirillah wajtinabi nawahi, yaitu selalu berusaha untuk melakukan, mengerjakan semua perintah-perintah Allah sekuat-kuatnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita lakukan setiap bulan suci Ramadan, bahwa siangnya kita melakukan ibadah puasa, kemudian malamnya kita mengerjakan sholat sunat tarweh dengan sekian rakaat yang begitu banyak. Ini artinya apabila kita renungkan, ini ada 2 sisi yang sangat penting. Pertama, ketika siang ini kita dilatih untuk menahan haus dan lapar. Saat orang mampu menahan haus dan lapar, maka tentunya dia akan mudah untuk menahan keinginan-keinginan selain haus dan lapar. Nah, inilah yang dikandung maksud bahwa puasa ini membentuk karakter orang yang hebat, orang yang mampu dan sukses dalam hal pengendalian diri. Ini artinya dia akan menjadi orang yang akan mampu mengendalikan diri dari larangan-larangan Allah. Sementara malamnya kita disunahkan, dimotivasi untuk mengerjakan ibadah-ibadah. Di antaranya yang paling populer adalah ibadah sholat tarweh yang dengan sekian banyak rakaat-rakaat. Tentunya kalau kita dengan sholat rawatib yang sekian rakaat kita mampu, dengan sholat tarwih yang 20 rakaat kemudian ditambah witir 3 rakaat, kita juga mampu melakukannya. Apabila ini menjadi suatu kebiasaan selama 1 bulan, maka kita akan menjadi karakter dan pribadi yang termotivasi untuk mudah melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang terbentuk jiwa karakter seseorang pasca puasa adalah al-imtithal awamirillah wajtinabi nawahi, merupakan definisi yang utuh dari takwa itu sendiri. Para pemirsa Cengkir Nusantara yang dimuliakan Allah, maka kalau kita renungkan, sebetulnya takwa ini, puasa ini adalah suatu langkah untuk membimbing manusia menjadi manusia yang sukses di dunia dan di akhirat. Apa indikasinya? Kalau buka puasa ini adalah indikasi yang dituju, endingnya adalah untuk membentuk pribadi-pribadi yang takwa. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan janji pada orang-orang yang takwa dengan 5 keistimewaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat At-Tolaq ayat 2 sampai ayat 5. Di situ diantaranya saya penggal saja, nggih. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi wa yu'azzimu lahu ajra. Orang-orang yang takwa itu akan diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan-keistimewaan. Paling tidak di sini ada 5 hal, yang 3 diberikan di dunia, yang 2 diberikan di akhirat kelak. Pertama, orang-orang yang takwa ini adalah akan mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Baginya akan selalu tersedia jalan keluar dari semua masalah-masalah dan problem dalam kehidupan. Masalah dan problem dalam kehidupan, semua orang punya problem, semua orang punya masalah. Yang berikutnya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan jalan rezeki dari jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Artinya dia akan sering mendapatkan surprise, dia akan mendapatkan kejutan-kejutan dari rizki Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikhtiar
usaha, bekerja ini adalah sebuah ibadah, tapi hasil daripada itu adalah orang yang takwa akan sering mendapatkan surprise dan kejutan, yaitu dari rezeki yang tidak pernah dia sangka-sangka dan tidak pernah dia pikirkan sama sekali. Yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Keistimewaan yang diberikan pada orang yang takwa yang nomor 3 adalah Allah akan selalu memberikan kemudahan-kemudahan pada semua urusan-urusan dia selama hidup di dunia. Urusan-urusan, semua manusia pasti punya permasalahan. Ketika anak-anak punya masalah, ketika remaja punya urusan, ketika rumah tangga bertambah lagi urusan, ketika menjelang dewasa bertambah lagi urusan dan problemnya, maka urusan-urusan yang dia lakukan akan senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai tujuan-tujuan dari masalah-masalah yang ada itu. Untuk yang keempat, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Di akhirat kelak bagi orang-orang yang takwa, maka semua keburukannya, semua dosa-dosa kesalahannya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia termasuk orang-orang yang tidak punya dosa dan tidak punya kesalahan karena sudah dihapuskan. Bukan berarti dia tidak pernah bersalah, bukan berarti dia tidak pernah berdosa, tapi kesalahan dia, dosa dia adalah awal daripada sebuah hikmah tercurahnya pengampunan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga keburukan dia berbalik menjadi sebuah kebaikan, karena dari keburukan itu mendatangkan Allah akan menghapuskan semua kejelekan-kejelekannya. Kalau sudah gitu, kejelekan dihapus, dia tidak punya dosa, berarti dia tidak akan mengalami masuk neraka. Dan ending yang terpenting dari terminal sejarah kehidupan manusia, wa yu'adzim lahu ajra, Allah akan mengagungkan padanya pahala-pahalanya. Selama dia hidup di dunia, tentu dia juga melakukan amal soleh, kebaikan-kebaikan, dan itu nilainya akan diagungkan, akan dibesarkan, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan anugerah apa? Anugerah surganya Allah, surga Jannatul Firdaus. Para pemirsa Cengkir Nusantara yang dirahmati Allah, itulah kiranya yang saya sampaikan, bahwa di sini terbukti puasa Ramadan adalah suatu langkah untuk menghantarkan manusia menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Karena apa? Karena puasa ini akan mencetak pribadi dan karakter-karakter takwa Allah, sebagaimana Allah telah menjanjikan bahwa bagi orang-orang yang takwa akan diberikan keistimewaan. Pertama, dia akan diberi jalan keluar dari semua kesulitannya. Yang kedua, akan diberikan jalan rizki dari hal yang tidak pernah disangka-sangka. Kemudian Allah akan selalu memudahkan semua urusannya. Yang keempat, Allah akan menghapuskan semua dosa dan kesalahannya. Yang kelima, dan ending dari semua itu, Allah akan mengagungkan pahalanya, yaitu dengan surganya Allah, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita dapat berhasil dengan sempurna. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wallahumma